Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kartika Budi Mulyana dengan NIM 26021613944 dari jurusan Business Law. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu lingkungan yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin sudah ada di tangan atau di sekitar kita saat ini juga, yaitu sampah plastik. Pada judul PPT kali ini, saya mengambil judul Bijak Berplastik, Langkah Kecil untuk Bumi yang Lebih Sehat. Coba kita bayangin sebuah pagi yang biasa, kita bangun, lalu kita menyeduh kopi yang dengan gelas plastik sekali pakai, sarapan dengan bungkus yang dilapisi plastik, terus berangkat sambil megang botol air mineral yang nanti akan kita buang gitu aja. Semua benda itu hanya kita gunakan dalam hitungan menit, bahkan mungkin hitungan detik. Tapi tahukah kalian bahwa plastik yang kita pakai sebentar itu ternyata bisa butuh ratusan tahun untuk benar-benar terurai di alam. Artinya, plastik yang kita buang pada hari ini bisa jadi masih ada saat cucu kita lahir kelak. Bahkan saat cicit kita lahir nanti. Sebuah benda yang kita pakai selama 5 menit meninggalkan jejak yang bertahan selama berabad-abad. Di video ini, saya akan mengajak kalian memahami tiga hal. Yang pertama, seberapa besar dampak sampah plastik bagi lingkungan kita. Kedua, data dan fakta terbaru seputar isu ini, baik di Indonesia maupun secara global. Dan yang terpenting, langkah sederhana apa saja yang bisa kita lakukan mulai dari hari ini, tanpa perlu menunggu kebijakan besar atau teknologi canggih. Yang menariknya, masalah ini sebenarnya bukan masalah yang butuh solusi rumit. Justru sebaliknya, solusinya ada di kebiasaan-kebiasaan paling sederhana yang sering kita anggap remeh. Nah, sebelum masuk ke solusinya, mari kita pahami dulu seberapa besar dan seberapa nyata dampak yang sedang kita bicarakan ini. Mari kita mulai dari dampaknya. Yang pertama ada mikroplastik. Ketika sampah plastik dibuang ke lingkungan, dia tidak benar-benar hilang. Sinar matahari dan gesekan air perlahan memecahnya menjadi partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut mikroplastik. Partikel ini kemudian mencemari sungai dan laut, dimakan oleh ikan-ikan kecil dan akhirnya masuk ke rantai makanan kita sendiri. Bahkan menurut beberapa sumber, mikroplastik sudah ditemukan pada sebagian spesies ikan laut yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Artinya, tanpa kita sadari, plastik yang kita buang bertahun-tahun lalu bisa saja kembali ke piring makan kita hari ini. Yang kedua, ada pencemaran air. Sampah plastik yang mengalir ke sungai akan bermuara ke laut, mencemari ekosistem laut, merusak terumbu karang, dan membahayakan hewan-hewan. Laut yang sering salah meng- yang membahayakan hewan laut, yang sering salah mengira plastik sebagai makanan, dan membahayakan hewan-hewan laut yang sering salah mengira plastik sebagai makanan. Penyu misalnya, kerap salah mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur, mangsa alaminya, lalu memakannya dan berujung sakit atau bahkan mati. Ketiga, banjir perkotaan. Di kota-kota besar, sampah plastik yang dibuang sembarangan sering menyumbat saluran air dan gorong-gorong. Ketika hujan deras datang, air tidak bisa mengalir dengan lancar dan banjir pun terjadi. Ini adalah masalah yang sering kita alami bersama, terutama di musim hujan. Dan sebagian besar penyebabnya adalah sampah yang sebenarnya bisa kita cegah dari sumbernya. Keempat, dan yang terakhir ada polusi udara. Sebagian masyarakat masih membakar sampah plastik secara terbuka karena dianggap cara paling praktis untuk menghilangkannya. Padahal, pembakaran plastik melepaskan zat kimia berbahaya ke udara yang biasa yang bisa kita hirup setiap hari dan berdampak buruk bagi kesehatan pernafasan kita dalam jangka panjang, terutama bagi anak-anak dan lansia yang lebih rentan. Sebenarnya ini tidak saya masukkan di PPT, tapi ada satu juga dampak yang penting, yaitu dampak ekonomi. Sampah plastik yang menumpuk di pantai dan laut juga merusak keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata. Banyak destinasi wisata bahari di Indonesia yang harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk membersihkan sampah plastik yang terdampar. Biaya yang sebenarnya bisa dialihkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Jadi, dari satu kantong plastik yang terlihat sepele, dampaknya bisa merambat ke banyak aspek kehidupan kita. Dari makanan yang kita konsumsi, air yang kita gunakan, udara yang kita hirup, hingga ekonomi masyarakat pesisir. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Agar lebih jelas, mari kita lihat datanya. Dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2025, terungkap bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 60 juta ton sampah setiap tahunnya. Sekitar 17% dari jumlah itu adalah sampah plastik. Yang lebih memprihatinkan, hampir 10 juta ton sampah plastik tersebut diperkirakan berakhir di laut. Dan ini sejalan dengan penelitian ilmiah oleh Major dan rekan-rekannya yang terbit pada tahun 2021 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara penyumbang sampah terplastik terbesar ke laut di dunia. Akibatnya banyak aliran sungai yang bermuara ke lautan, ditambah pengelolaan sampah yang belum merata di banyak daerah. Masalah ini juga bukan hanya soal di Indonesia, secara global, United Nations Environment Program memperkirakan jumlah sampah plastik yang mencemari laut dapat meningkat hampir 3 kali lipat pada tahun 2040. Jika tidak ada perubahan berarti dalam pola konsumsi dan pengelolaan sampah di seluruh dunia. Angka-angka ini mungkin terdengar menakutkan, tapi saya percaya data ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membuat kita sadar bahwa masalah ini nyata, sedang terjadi di sekitar kita, dan membutuhkan aksi dari kita semua, termasuk dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dan generasi muda yang akan mewarisi bumi ini di masa depan. Meski begitu, ada juga kabar baik yang perlu kita ketahui di berbagai daerah, mulai bermunculan gerakan diet kantong plastik yang mendorong toko dan pasar untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik gratis. Ada juga komunitas anak muda seperti Pandawara Group yang aktif membersihkan sungai dan pantai dari tumpukan sampah dan berhasil menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar mereka. Ini membuktikan bahwa perubahan ini mungkin terjadi dan seringkali dimulai bukan dari pemerintah atau perusahaan besar, tapi dari anak muda biasa yang memilih untuk bertindak sekecil apapun langkah itu. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Saya ingin mengenalkan 5 langkah sederhana yang dikenal dengan istilah 5R yang bisa langsung kita terapkan mulai pada hari ini. Yang pertama dari reviews atau menolak, mulai biasakan penolakan pada plastik sekali pakai yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan ya, seperti sedotan plastik, kantong belanja, atau sendok garpu plastik saat membeli makanan. Cukup bilang tidak usah pakai sedotan atau saya bawa tas sendiri dan itu sudah menjadi langkah nyata. Yang kedua ada reduce atau mengurangi. Kurangi pembelian produk dengan kemasan plastik berlebihan. Misalnya, pilih produk dengan kemasan yang lebih sederhana, beli dalam jumlah besar agar kemasan yang digunakan lebih sedikit, atau belanja di toko curah yang memungkinkan kita membawa wadah sendiri dari rumah. Atau di- banyak produk-produk zaman sekarang yang mencantumkan bahwa produk mereka itu ramah lingkungan di packagingnya. Jadi kita lebih gampang untuk memilih produk yang akan kita beli. Yang ketiga dari use atau menggunakan kembali, biasakan membawa botol minum sendiri, tumbler, kotak makan, dan tas belanja kain dari rumah. Kebiasaan kecil ini dan sederhana, jika dilakukan setiap hari, bisa sangat mengurangi jumlah sampah plastik yang kita hasilkan dalam setahun. Yang keempat, recycle atau mendaur ulang. Pilih sampah plastik dari sampah organik di rumah agar plastik yang masih bisa didaur ulang tidak tercampur dan terbuang percuma. Sekarang sudah banyak bank sampah, aplikasi daur ulang, dan komunitas peduli lingkungan di kampus maupun di lingkungan sekitar rumah yang bisa membantu proses ini. Dan yang terakhir ada ROT atau composting. Untuk sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun, kita bisa mengolahnya menjadi kompos menggunakan alat sederhana seperti komposter atau lubang biopori di halaman rumah. Selain mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, kompos ini juga bermanfaat untuk menyuburkan tanaman di rumah maupun di lingkungan sekitar. Semua langkah ini, 5 langkah ini terlihat sederhana, bahkan mungkin terkesan kecil dibandingkan besarnya masalah sampah plastik yang kita bahas tadi. Tapi coba dibayangin jika 5 langkah ini dilakukan secara konsisten oleh jutaan mahasiswa dan masyarakat di seluruh Indonesia,
Dampaknya bisa sangat besar dan nyata bagi lingkungan kita bersama. Sampai di sini saya harap kamu semakin paham bahwa masalah sampah plastik bukan masalah yang jauh dari kita, melainkan masalah yang kita ciptakan setiap hari melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan karena itu solusinya juga ada di tangan kita, dimulai dari kebiasaan kecil yang sama. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita juga punya peran penting untuk menjaga lingkungan tetap sehat, bukan hanya untuk kita sehari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang, anak, dan juga cucu kita kelak. Jadi, mari mulai dari diri sendiri, ajak keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita untuk lebih bijak menggunakan plastik. Karena bumi yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini, bukan nanti, bukan esok, tapi mulai sekarang. Saya juga mengajak kalian yang menonton video ini untuk mencoba satu saja dari 5 langkah tadi mulai minggu ini. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung mengubah semua kebiasaan sekaligus, cukup satu langkah kecil yang konsisten. Karena dari situlah perubahan besar biasanya dimulai. Untuk mendukung video saya kali ini, saya mendapatkan referensi dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 dan United Nations Environment Program 2021. Sekian dari saya, maaf jika ada kurang, terima kasih sudah menonton sampai akhir.